semuanya, hari ini kita akan melakukan kegiatan praktikum 1 yaitu jenis zat dalam makanan. Kegiatan praktikum pertama yaitu pengelompokan bahan makanan. Tujuan dari praktik ini yaitu dapat mengelompokkan bahan makanan berdasarkan kandungan gizinya. Alat dan bahan yang digunakan yaitu wadah dan 20 bahan makanan. Cara kerja dari praktikum berikut yaitu: pertama, kumpulkan bahan makanan sebanyak 20 macam. Yang kedua, kelompokkan masing-masing bahan makanan tersebut ke dalam kelompok karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Yang ketiga, catat semua data masing-masing kelompok itu ke dalam kolom yang sudah disediakan pada lembar kerja. Yang keempat, simpulkan apa yang dapat diambil dari percobaan ini. Mengelompokkan bahan makanan yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat adalah bahan makanan yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Yang pertama ada jagung, tepung terigu, biskuit, kentang, nasi, dan singkong. Bahan makanan yang kedua adalah protein. Di sini ada dada ayam, tempe, tahu, kacang, susu, dan telur. Pengelompokan bahan makanan yang ketiga adalah vitamin. Di sini ada wortel, pisang, pepaya, dan jeruk. Pengelompokan makanan yang termasuk ke dalam lemak yaitu margarin, susu, dada ayam. Kegiatan praktikum kedua yaitu uji makanan, meliputi uji karbohidrat, lemak, dan protein. Yang pertama adalah uji karbohidrat. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Cara kerja dari praktikum berikut adalah dengan cara menetesi larutan betadin kepada bahan makanan yang tersedia. Caranya, teteskan 2 tetes betadin ke dalam makanan tersebut. Kita lihat perubahan yang terjadi pada zat makanan yang sudah ditetesi dengan betadin. Proses yang terjadi ketika bahan makanan ditetesi betadin atau iodin adalah reaksi kimia antara iodium dalam betadin dengan amilum atau pati membentuk senyawa kompleks berwarna biru tua, biru kehitaman, atau ungu. Warna gelap menunjukkan kandungan amilum yang tinggi, sementara jika tidak ada perubahan warna atau tetap warna orange atau coklat betadin, bahan tersebut tidak mengandung amilum. Jadi setelah kita meneteskan betadin ke bahan makanan, di sini yang terjadi perubahan yaitu terdapat pada nasi putih, tepung terigu, kentang, serta biskuit. Yang kedua yaitu uji lemak. Di sini ada kemiri, margarin, wortel, seledri, jagung, santan, susu, pepaya, dan minyak goreng, serta ada kertas coklat. Selanjutnya, oleskan semua bahan ke dalam kertas coklat. Kita tunggu beberapa saat sampai ada noda yang tertinggal. Setelah semua bahan dioleskan ke dalam kertas coklat, terdapat beberapa bekas noda, diantaranya pada minyak, kemiri,
margarin, santan, pepaya, dan susu. Kita lihat bekas minyak yang tertinggal di dalam kertas coklat. Kita menggunakan senter, tapi berhubung tidak ada senter, kita menggunakan flash HP. Bekas minyak yang terlihat di dalam kertas coklat yaitu minyak goreng, kemiri, margarin, pada santan, dan pada susu. Percobaan yang ketiga yaitu uji protein. Uji protein di sini memiliki tujuan mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung protein. Di sini kita menyediakan tempe, putih telur, seledri, kangkung, ayam, terigu, gula, dan biskuit. Langkah selanjutnya, haluskan semua bahan yang tersedia. Setelah itu, teteskan air kapur sebanyak 2-3 tetes kepada setiap jenis makanan yang tersedia. Lalu goyangkan secara perlahan supaya semua mencampur. Setelah itu, teteskan larutan tembaga sulfat sebanyak 3 tetes. Lalu goyangkan lagi supaya tercampur. Setelah itu, tunggu beberapa saat sampai terjadi perubahan warna. Bisa dilihat secara sama bahwa pada kangkung tidak mengalami perubahan warna dan pada biskuit berubah warna hanya sedikit. Uji protein dengan pembakaran. Langkahnya yaitu nyalakan lilin, dirikan lilin di atas gelas, lalu jepitlah bulu ayam dengan penjepit jemuran, kemudian bakarlah di atas lilin. Amati dan jelaskan bau yang timbul. Gunakanlah bulu ayam bakar tersebut sebagai kontrol. Lalu langkah selanjutnya, kenali bau menyengat putih telur yang dibakar. Selanjutnya, daging ayam yang dibakar, kangkung yang dibakar. Jadi, melalui pembakaran yang berbau seperti bulu ayam berarti mengandung protein, yaitu putih telur, tempe, dan daging ayam. Dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama gambar sistem pencernaan, yang kedua alat tulis. Apa itu pencernaan? Pencernaan adalah proses mengubah makanan menjadi zat-zat yang lebih kecil sehingga bisa digunakan oleh tubuh. Proses ini terjadi di saluran pencernaan yang terdiri dari beberapa organ yang bekerja sama. Berikut adalah struktur organ pencernaan. Yang pertama mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, yang keenam rektum dan anus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu fungsi dari organ pencernaan. Yang pertama adalah mulut. Mulut merupakan organ pencernaan pertama yang terdiri dari 1. Gigi, berfungsi mengunyah makanan menjadi halus. Yang kedua lidah, berfungsi mengatur letak makanan, menelan, dan mengunyah rasa. Yang ketiga, air liur, berfungsi membantu pencernaan makanan. Yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran pencernaan yang menghubungkan mulut dengan lambung, berfungsi mengalirkan makanan yang telah lumat dari mulut ke lambung melalui gerakan peristaltik, berbentuk tabung dengan panjang 20 cm. Yang ketiga lambung, makanan yang berasal dari kerongkongan masuk ke lambung. Lambung menghasilkan getah pencernaan, makanan diaduk dan dihancurkan dengan bantuan getah pencernaan tersebut. Getah pencernaan berfungsi memecah makanan. Yang keempat usus halus, makanan dari lambung diteruskan ke usus halus. Oleh usus halus, makanan dicampur dengan getah pankreas dan getah amperi. Makanan yang telah tercampur diremas-remas oleh otot-otot usus.
kelima, usus besar. Usus besar bersambungan dengan usus halus. Permulaan usus besar disebut usus buntu. Di dalam usus besar terjadi penghancuran sisa-sisa makanan dengan bantuan bakteri pembusuk. Dan yang keenam adalah anus. Anus adalah bagian akhir dari sistem pencernaan yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa makanan dan kotoran atau feses dari tubuh. Berikut adalah gangguan pada organ pencernaan. Yang pertama diare, yang kedua sembelit, yang ketiga radang usus buntu, yang keempat tifus, yang kelima kolit. Baiklah, itu saja penjelasan saya pada praktikum kali ini. Kesimpulannya adalah sistem pencernaan sangat penting untuk mengolah makanan menjadi energi dan zat gizi bagi tubuh agar dapat melakukan berbagai aktivitas, serta mendukung pertumbuhan tubuh. Dengan mengonsumsi makanan seimbang dan bergizi, kita dapat menjaga tubuh tetap sehat dan bertenaga.